Halo semuanya, apa kabar? Doi sehat? Mantap. Semoga setelah nonton ini kalian semakin sehat jasmani dan rohani ya. Amin. Kembali lagi dengan saya Popon di channel BM Movie, channel tontonan berjuta umat yang membahas film-film terkini, terseru, terasik, dan dipastikan kalian gak perlu jauh-jauh ke bioskop atau streaming online. Kali ini Popon akan bahas film yang berjudul Yes Good Yes, yang mengisahkan seorang wanita yang suka Chulmi, yang dimana pemeran wanita ini Natalia Dyer sebagai Alice. Oke, pasti kalian udah gak sabar, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pastinya juga tonton sampai habis ya. Oke. Film dimulai dengan Alice yang sedang berada di sekolahnya, yang dimana sekolahnya ini sangat ketat sekali terhadap agama. Dan terlihat di kelas Alice sedang mempelajari tentang sex education. Lalu ada yang bertanya, apakah colma itu haram? Lalu Pak Guru menjawab, jelas colma itu haram. Makanya oleh sebab itu kalian harus menjaga kesucian kalian sampai kalian nikah. Setelah itu Alice bertemu dengan Laura. Dan dengan polosnya, Alice menanyakan apakah colma itu dosa. Lalu Laura menjawab, tentu saja. Saat di rumah, Alice mencoba membuka situs yang menghubungkannya dengan Harry. Ya kayak email gitu pokoknya. Yang sepertinya itu adalah situs 18+. Dan Alice terlihat penasaran dan melihat dengan fokus. Lalu Alice pun merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya, yang membuat Alice gak tahan dan akhirnya Chulmi. Anjir, galak juga nih si Alice. Popon juga suka yang kayak gini. Dan pas lagi enak-enaknya malah digangguin. Alice. Besoknya Alice pergi ke gereja karena semalam ia merasa berdosa. Saat di sekolah ada hoak tersebar kalau Alice suka Chulmi, dan hal itu membuat Alice terpukul. Singkat cerita, Alice ke sekolah untuk bertobat. Alice ingin mengakui semua dosanya, membantah ayahnya, suka mager pas disuruh ke warung, dan makan 2 gorengan tapi bayarnya cuma 1. Proses pengampunan dosa pun dimulai. Scene berpindah ke dalam bus di mana Alice dan temannya pergi ke camping cross. Lalu saat di dalam sebuah rumah, Nina meminta Alice untuk memberikan ponsel dan jam tangannya. Tapi Alice hanya memberikan jam tangannya saja. Tiba di mana pembagian grup, dan untungnya Alice masuk di grup Chris, orang yang Alice kagumi sebelumnya. Lalu mereka semua diminta untuk menandai perasaan yang sedang dirasakan, dan Alice memilih kata bergairah. Aduh, Mbak Alice, jangan frontal gitu Mbak. Tapi Alice menghapusnya karena kata itu dianggap kurang tepat. Lalu kertasnya pun dikumpulkan. Saat makan, Alice bertemu dengan Chris dan membuat Alice malu-malu kucing. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Selanjutnya, di sini kita diperlihatkan Nina yang sedang menceritakan kisah sedih tentang dia dan saudarinya Melissa. Saat Nina bercerita pun para pendengar di situ pun ikut merasakan apa yang dirasakan Nina. Dan Chris, cowok yang dikagumi Alice, memeluknya untuk menenangkan Nina yang bersedih. Malamnya, karena Alice nggak bisa tidur, Alice pun bermain game ular di HP jadul. Hayo, siapa pernah main ini game? Kalau pernah berarti kita seumuran. Lalu tiba-tiba ponselnya bunyi dan Alice panik meredam suara ponselnya. Tetapi tanpa sengaja menyentuh itunya. Karena ponsel keadaan bergetar, Alice pun merasakan sensasi yang luar biasa dan malah melanjutkannya. Walah Mbak Alice. Dan mari kita nikmati adegan ini bersama Popon. Besoknya, mereka disuruh untuk menari dengan diiringi musik kesukaan Bapak. Kemudian setelah itu mereka berjalan di tengah hutan,
Lalu pada saat berjalan di hutan, salah satu wanita di rombongan itu tersandung dan hampir jatuh. Untungnya ada sosok Chris yang sigap menangkapnya. Alice yang melihat ini pun langsung memiliki ide tersandung supaya ditolong Chris. Dan ya, bubrak, Alice menjatuhkan dirinya sendiri. Akhirnya idenya berhasil menarik perhatian Chris. Lalu Chris menggendongnya. Alice pun sangat senang dan tanpa henti menatap Chris sambil senyum-senyum gemes. Scene berpindah saat Alice di kamar. Tiba-tiba Nina datang untuk memberitahu kalau mereka akan melakukan foto grup. Dan akhirnya ponsel Alice pun ketahuan karena ponselnya getar di situasi tidak tepat. Setelah melakukan pemotretan, Alice pun dihukum untuk membersihkan tempat itu. Dan Alice pun mengerjakan hukumannya dengan rasa kesal. Setelah semuanya selesai, Alice melihat komputer di ruangan Bapak. Lalu, Alice pun menyalakan komputer itu dan membuka situs yang 18+ di awal film. Alice pun membaca pesan-pesan di situs itu, dan setelah itu dengan buru-buru, Alice mematikan komputer tersebut tanpa menyadari komputer tersebut masih hidup. Malamnya, mereka dibacakan surat dari keluarga mereka, dan bapak itu membacakannya satu persatu dan membuat mereka yang mendengarkannya tersentuh. Popon juga tersentuh. Lalu tiba di surat untuk Alice dari ayahnya, yang berisi harapan ayahnya dan ucapan sayang untuk Alice. Besoknya, di setiap grup mereka disuruh untuk menceritakan dosa dan pengalaman sedih mereka. Saat tiba giliran Alice, dia berbohong bahwa anjingnya sudah mati dan menceritakan kronologi kejadiannya. Dan Chris mendengarkannya dengan fokus. Tapi setelah itu Chris lagi-lagi memeluk wanita di sebelah Alice untuk menenangkannya. Yang pastinya bikin Alice kesel. Nggak peka banget sih Chris. Saat acara makan, Bapak mengumumkan bahwa ia menemukan sesuatu di komputer miliknya. Alice pun gelisah akan hal itu. Setelah itu satu persatu dari mereka diinterogasi dan wajib menjawab jujur oleh Bapak. Dan saat giliran Alice, Bapak menanyai ke Alice tentang hal yang bergairah. Dan mulailah sang bapak berceramah panjang kali lebar kali tinggi. Saat Alice menyapu, Alice menemukan gelang milik Gwen. Saat Alice mengepel, ia melihat Nina sedang bermesraan dengan Johnny pacarnya. Ini membuat Alice gak tahan dan malah mainan pakai gagang pel. Gitu amat mbak, efek jomblo kelamaan ya mbak. Lalu saat sedang enak-enaknya, suster datang dan akhirnya Alice gugup dan pergi. Setelah itu Alice menceritakan kejadian tadi kepada Laura, tetapi Laura menganggap Alice berbohong. Kemudian saat Alice bersih-bersih, Alice menaruh gelang Gwen di ruangan Bapak. Lalu Bapak pun datang dan mari kita lihat apa yang dilakukan Bapak. Setelah itu, Alice bertemu dengan Chris dan dia mengajak Chris ke sisi danau. Karena Alice sudah tidak tahan lagi, dia pun langsung agresif ke Chris. Lalu Chris menghentikannya walaupun Johnny Chris bangun. Malamnya, Alice terlihat frustasi dan dia ingin kabur dari tempat itu. Lalu dia mampir ke tempat minum. Dan dia bertemu dengan ibu tua dan disinilah ia mulai menemukan jati dirinya dari semua masalahnya. Lalu wanita itu mengantarkan Alice. Lalu Alice menanyakan apa itu mengocok salad. Ya memang masih polos mah bebas. Dan ternyata artinya adalah menjilat dubur seseorang. What the fuck? Saat Alice mau makan, dia melihat Gwen dipanggil oleh Bapak. Singkatnya, Laura datang untuk meminta maaf kepada Alice dan ini adalah hari terakhir mereka di sana. Sambil mendengarkan pidato si Bapak, secara bergantian mereka harus maju dan menyampaikan perasaannya. Tibalah giliran Alice, dan Alice mengutarakan perasaannya kepada semua orang di sana. Kalau difitnah itu sangat sakit rasanya.
Alice menceritakan seluruh unek-uneknya. Scene lalu berpindah saat mereka perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Alice kembali ke gereja sekolah untuk pengakuan dosa ke Bapa. Dan dia menceritakan saat dia di camping dia melihat seseorang nonton film enak-enak. Yang ternyata si Alice menceritakan perilaku bapak itu sendiri. Dengan sedikit rasa malu, si bapak karena sedikit merasa disindir, ia memberi penebusan yang harus dilakukan untuk penebusan dosa Alice. Lalu saat Alice pulang, Alice memutar adegan mantap-mantap yang ada di sebuah film. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung colme. Enak ya mbak. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tidak ada orang yang sempurna. Seperti seorang bapa yang ternyata dirinya sendiri melakukan dosa. Dan juga film ini memberitahu kita bahwa setiap masalah di dalam hidup kita adalah perjalanan menemukan jati diri kita. Oke, sekian dulu alur cerita dari film Yes Good Yes. Bagaimana pendapatmu tentang film ini dan pelajaran apa yang bisa diambil? Tulis di komentar ya. Dan film apa lagi yang mau Popon bahas? Jangan sungkan tulis di komentar. Oke, Popon undur diri. See you next time. Bye bye.